Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua Andra. Ya, di sini gua bakal ngasih apa aja sih yang perlu kita siapin buat buka usaha konter untuk pemula. Yang pertama itu kita harus siapin mental. Mental. Kenapa mental? Karena ketika kita membuka usaha, kita itu benar-benar ngumpulin uang receh karena untung dari usaha pulsa yang terhitung sangat kecil, 2.000, 3.000 sampai 5.000 per transaksi. Dan itu kita benar-benar harus sabar ya untuk ngejalaninnya, ngumpulin uang sedikit demi sedikit. Oke, setelah mental kita udah bisa kuat, udah bisa buat mulai usaha, itu yang kedua adalah modal. Berapa sih rincian modal untuk buka usaha pulsa? Di sini kalau menurut pengalaman pribadi gua, modal yang harus disiapkan itu berkisar 10 sampai 20 juta. Ya kan? Nah, untuk modal ini tuh buat apa aja sih? Eh, Modal sebesar ini untuk usaha pulsa? Ya, di sini nanti modalnya itu bakalan dibagi lagi. Jadi untuk uang sewa tempat, uang sewa tempat. Dan pastikan untuk memilih tempat, pastikan tempat yang kita pilih itu tempat yang strategis, banyak dilalui orang, seperti itu. Jadi untuk pemilihan tempat dalam membuka usaha konter itu juga sangat penting ya teman-teman. Oke, setelah uang sewa tempat sudah selesai, kita bagi lagi uangnya untuk modal top up saldo. Untuk top up saldo, ya kan? Di sini untuk saldo yang diperlukan untuk konter pemula paling sehari berkisar 500 sampai 1 juta rupiah. Itu saldo yang harus ada di aplikasi teman-teman. Karena ya kalau modalnya kayak cuma 500.000 atau 300.000, itu kayaknya bakalan sering bolak-balik ke ATM buat setor tunai gitu teman-teman ya. Setelah uang untuk top up saldo sudah ada juga, masih ada lebih, uangnya itu dipakai untuk jasa transfer. Untuk jasa transfer dan top up digital. Nah, untuk usaha konter di tahun 2023 ini, kita nggak bisa hanya berpatokan menjual pulsa saja teman-teman. Kita juga harus bisa menyediakan jasa transfer antar bank yang adminnya di mana kita mulai dari 5.000. Begitu juga dengan top up digital kayak OVO, Dana, GoPay, dan juga Link aja ya teman-teman. Pokoknya jangan cuma berpatokan untuk jualan pulsa aja. Karena untuk cuannya sendiri, cuan jasa transfer itu besar banget teman-teman. Dan itu lumayan bisa buat nutup bayar sewa tempat ya teman-teman. Oke, ketika ini udah disiapin juga, nanti uangnya bisa teman-teman bagi juga sisanya untuk aksesoris HP. Nah, aksesoris HP juga untuk konter pemula teman-teman, saya sarankan untuk jangan terlalu banyak stok aksesoris HP teman-teman. Yang penting ada aja gitu. Untuk yang paling penting itu kepala charger, kabel micro, kabel Type C, terus kabel iPhone, terus headset. Nah, untuk headset juga teman-teman bisa stok banyak di headset karena headset itu cuannya lumayan banget teman-teman gitu. Oke, setelah itu udah semua, selanjutnya teman-teman bisa juga untuk mencari aplikasi pulsa. Nah, untuk pemilihan aplikasi pulsa ini teman-teman, ini sangat penting teman-teman. Karena kenapa? Dari aplikasi pulsa ini, kalau teman-teman dapat aplikasi pulsa yang bagus, transaksi teman-teman bisa cepat, teman-teman juga bisa melayani pembeli dengan baik tanpa harus pembelinya nanya udah masuk belum pulsanya berkali-kali gitu ya teman-teman ya.
Jadi aplikasi pulsa ini sangat penting buat counter teman-teman. Ya kan? Yang kedua, teman-teman harus punya rekening bank. Rekening bank ini buat apa teman-teman? Jadi buat teman-teman main di jasa transfer tadi teman-teman, yang untungnya lumayan, bisa buat bayar sewa tempat dan lain-lain teman-teman. Gitu. Jadi aduh, udah banyak banget nih ya yang diobrolin teman-teman. Nah, setelah semuanya udah siap teman-teman, nantinya bisa menambahkan kayak jualan parfum, ya kan, teman-teman bisa nambahin jualan dompet, terus bisa juga nambahin jualan tas, bisa juga nambahin jualan action figure. Nah, buat teman-teman yang belum tahu action figure tuh kayak gimana nih, action figure tuh yang kayak gini nih modelnya teman-teman. Nah, ini action figure namanya. Ini action figure dari Jujutsu Kaisen teman-teman. Nah, ini tuh cuannya juga lumayan banget, bisa ngebantu buat bayar-bayar listrik atau apa. Pokoknya ya namanya usaha counter semuanya harus kita perhitungkan dengan matang teman-teman. Gitu. Oke, setelah kita udah ini, kita juga bisa buka pengetikan dan fotokopi. Bayangin teman-teman, dari satu usaha teman-teman bisa kembangin lagi usahanya, bisa teman-teman tambahin lagi, ya kan, bisa ya pokoknya gimana caranya tempat itu benar-benar dimaksimalkan buat usaha teman-teman, karena ya tahu sendiri kan namanya sewa tempat itu kan nggak murah. Kalau kita nggak benar-benar maksimalin, kita nggak bisa bayar tempat, kita nggak bisa nggak bisa bayar sewa, nanti yang ada kita repot ke depannya teman-teman. Jadi setelah itu ya pokoknya dipenuhin deh dagangan counter, bisa nambah dagangan-dagangan yang lain gitu. Jadi kalau teman-teman butuh inspirasi, teman-teman bisa lihat counterku nih yang sekarang masih kecil banget, yang aku lagi ngerintis, ya mudah-mudahan kedepannya bisa jadi counter yang lebih besar gitu. Nah, kalau teman-teman ada ide atau saran tambahin apa lagi nih buat usaha counter yang masuk, nah teman-teman bisa taruh di komen ya teman-teman ya. Gitu. Nah, untuk buka pengetikan dan fotokopi, teman-teman tuh butuh kayak butuh printer, butuh komputer, nah kayak gitu teman-teman ya. Pokoknya benar-benar dimanfaatin banget teman-teman tempat kita gitu. Jadi nggak ada yang sia-sia kalau kita usaha, kita maksimalin, ya insya Allah pasti Allah juga tinggal tidur lah, Allah pasti juga ngasih hasil yang terbaik buat kita gitu. Jadi ya dari aku itu aja sih untuk tips buat yang mau usaha counter pemula gitu. Untuk lebih rincinya mungkin nanti aku bakalan bikinin konten lain. Berapa sih kira-kira modal yang benar-benar minim gitu buat kita kalau mau buka counter, atau apa aja sih yang perlu disiapin kalau kita mau buka counter gitu, dari awal sampai benar-benar counter itu bisa berjalan kayak gitu. Oke teman-teman, sekian dari aku, terima kasih. Assalamualaikum.